Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 4 yang solih-solihah? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah ya. Nah teman-teman, alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kali ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa belajar bersama lagi. Kemudian sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu mengidolakan Rasulullah, selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Teman-teman, mari kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama. Sikap berdoa: tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini kita masih di tema 7, alangkah indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Nah teman-teman, indahnya persatuan dan kesatuan di negeri kita. Semoga kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan di negeri kita. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat mengetahui tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Yang kedua, nanti kalian akan mengetahui aktivitas ekonomi dalam keluarga. Dan yang ketiga, nanti diharapkan kalian dapat menuliskan informasi penting berdasarkan teks bacaan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, artinya sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Keadaan alam Indonesia sangat mendukung usaha-usaha di bidang pertanian. Banyak penduduk yang bekerja dengan cara mengelola tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, ada pertanian bercocok tanam. Merupakan kegiatan mengelola tanah dengan cara menanam untuk menghasilkan barang seperti padi, jagung, dan buah-buahan. Yang kita makan setiap hari adalah nasi. Nasi ini berasal dari beras, beras diperoleh dari padi. Padi diperoleh dari hasil bercocok tanam. Petani menjual hasil pertanian ke pembeli dan memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa telur dan daging, muncullah kegiatan ekonomi yang disebut peternakan. Peternakan ada dua, yaitu peternakan besar dan kecil. Kegiatan peternakan telah menjadi mata pencaharian sebagai sebagian penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau dilihat dari jenis hewan yang dibudidayakan, peternakan ada tiga, yaitu peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, angsa. Kemudian yang kedua ada peternakan hewan kecil seperti kelinci, kambing, dan domba. Dan peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, teman-teman bisa diperhatikan di bawah gambar sebelah kiri dan kanan. Yang sebelah kiri kira-kira letaknya ada di mana ini? Ya, ini tempat pelelangan ikan, letaknya di dekat laut ya. Yang kedua,
Ini ada seorang bapak-bapak sedang memancing, ya, ini di sungai. Nah, perikanan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut ini adalah ikan yang dihasilkan dari laut, sedangkan perikanan darat adalah usaha menghasilkan ikan darat seperti perikanan kolam air tawar, rawa, danau, dan sungai. Ikan yang dihasilkan selain untuk dikonsumsi juga sebagai ikan hias. Bagi penduduk yang tinggal di sekitar danau, sungai, atau rawa, mereka dapat memiliki mata pencaharian dengan mencari ikan. Nah, ikan ini dapat dijual kepada konsumen. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Kawasan hutan di Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Nah, belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu seperti karet, kina, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai pengekspor kayu, yang mana menjadikan salah satu sumber pendapatan negara. Nah, begitu pentingnya hutan, maka pemerintah menjaga agar hutan tidak rusak dan punah. Pelestarian hutan dilakukan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Hutan. Orang yang ingin menebang hutan harus mempunyai izin dari HPH atau Hak Pengusahaan Hutan. Jadi, mana yang kayu hutan yang tidak boleh ditebang dan siap ditebang, ya, diadakan namanya tebang pilih. Jadi tidak boleh menebang secara sembarangan. Para perambah hutan adalah orang yang menebang hutan tanpa izin dari pemerintah. Nah, mereka ini hanya memikirkan keuntungan pribadi. Nah, perbuatan seperti ini dapat merusak kelestarian hutan, ya, serta mengakibatkan tanah longsor dan banjir. Nah, teman-teman, ayo membaca halaman 146 tentang keragaman ekonomi Indonesia di bidang non-pertanian. Kemudian kalian dapat menuliskan informasi penting berdasarkan teks bacaan tersebut, ya, sebagai contoh seperti ini. Nah, berikut contoh informasi penting yang boleh didapatkan dari bacaan halaman 146 sampai 149 tentang keragaman ekonomi Indonesia di bidang non-pertanian. Nah, dengan adanya kebutuhan hidup manusia yang semakin banyak, itu tidak cukup dipenuhi oleh hasil pertanian. Maka kita memerlukan bidang yang lain, ya. Contohnya begini, ketika memasak beras itu kan diperlukan adanya kompor dan panci. Nah, bahan dasar pembuat kompor itu adalah besi dan bahan pembuat panci adalah aluminium. Besi dan aluminium ini merupakan hasil tambang yang masih mentah, kemudian diolah dulu di pabrik. Nah, pengolahan bahan di pabrik ini disebut kegiatan industri. Kegiatan ekonomi ini disebut sebagai kegiatan di bidang non-pertanian, ya. Contohnya yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Ini kegiatannya menambang atau menggali, nanti hasilnya berupa minyak bumi, gas alam, tembaga, emas, perak, besi, dan batu bara. Kemudian ini kan masih berupa bahan mentah, dia harus diolah dulu untuk menghasilkan menjadi bensin, menjadi aspal, ya, dan sebagainya. Ini harus diolah dulu di pabrik. Nah, kemudian yang kedua adalah aktivitas ekonomi di bidang industri. Nah, kegiatannya berupa pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi. Misalnya getah karet diolah menjadi lateks, kemudian diolah lagi menjadi ban, baru bisa dipakai untuk roda kendaraan, ya. Kemudian yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Kegiatannya jual beli, menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, ya. Orang yang menjual barang atau jasa ini disebut sebagai pedagang. Yang keempat adalah aktivitas ekonomi di bidang jasa. Ini penyedia jasa, misalnya seperti guru, ya, polisi. Nah, itu juga kegiatan ekonomi, namun di bidang jasa, ya, dokter dan sebagainya.
Nah, teman-teman bisa dicoba dikerjakan halaman 149. Di situ ada tabel kegiatan ekonomi di bidang non-pertanian. Bentuk usahanya ada apotik, salon, warung, pembuatan tempe, jasa pengetikan. Di situ ada kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, produksi itu berarti menghasilkan barang, memproduksi barang. Distribusi itu menyalurkan barang. Kemudian kalau konsumsi itu ya memakai barang. Nah, orang yang melakukan produksi namanya produsen, sedangkan konsumsi itu berarti konsumen, kalau distribusi ya distributor. Nah, nanti coba dikerjakan, diberi checklist, apotik itu masuknya produksi, distribusi, apa konsumsi, dan sebagainya sampai jasa pengetikan. Nah, teman-teman, di keluarga kita juga terjadi kegiatan ekonomi ya, aktivitas ekonomi. Jadi, seluruh anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari pakaian, makanan, perumahan, kesehatan, televisi, alat transportasi, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, keluarga merupakan pemakai atau konsumen barang dan jasa. Untuk memperoleh semua itu dibutuhkan biaya berupa uang, seperti contohnya ayah yang bekerja sebagai kepala atau mungkin bekerja di perusahaan gitu ya, dia sebagai kepala keluarga, kemudian misalnya punya tanah juga yang bisa disewakan untuk menambah pendapatan keluarga. Kemudian ada lagi misalnya ditambah kakak ya yang sudah dewasa ikut bekerja sebagai guru atau sebagai polisi dan sebagainya. Misalnya ada lagi misalnya adiknya dia bekerja sebagai karyawan toko atau mungkin sebagai pedagang ya, itu juga terjadi di situ, terjadi kegiatan aktivitas ekonomi. Nah, dengan demikian dalam keluarga juga terjadi aktivitas ekonomi. Baik teman-teman, itu materi untuk hari ini. Sebelum diakhiri, mari kita simpulkan. Keragaman ekonomi di Indonesia bermacam-macam seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain itu, aktivitas ekonomi warga atau masyarakat Indonesia juga ada yang bekerja di bidang non-pertanian seperti di bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Kemudian Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani ya. Dan maritim, selain negara agraris juga disebut sebagai negara maritim karena 70%-nya wilayah Indonesia itu terdiri atas perairan. Nah, itu teman-teman materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.